Bayangkan Anda sedang berendam di air panas, menikmati uap hangat di kaki Gunung Slamet. Suasana tenang, tawa pengunjung, kamera ponsel merekam momen liburan. Namun dalam hitungan menit, semua berubah. Inilah detik-detik banjir bandang yang menerjang kawasan wisata air panas Guci, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Sabtu sore 20 Desember tahun 2025, kawasan wisata yang biasanya ramai wisatawan mendadak dilanda kepanikan. Sejak siang, hujan deras mengguyur lereng Gunung Slamet, tak ada yang menyangka. Air dari hulu membawa ancaman besar ke hilir. Sekitar pukul 15 hingga 16,3 WIB, debit Sungai Gung meningkat drastis. Air bercampur lumpur, batu, pasir, kayu, hingga pipa air panas meluap dan menghantam area wisata. Dua titik paling terdampak adalah Pancuran 13 dan Pancuran 5, lokasi favorit pengunjung. Detik-detik mencekam pun tak terhindarkan. Pengunjung yang tengah berendam mendadak berlarian. Teriakan panik bersahutan saat air coklat pekat mengalir deras, membawa material besar yang berpotensi menyeret siapa saja di jalurnya. Aparat kepolisian bersama pengelola wisata bergerak cepat. Pengunjung diarahkan menjauh dari aliran air menuju titik-titik aman. Meski situasi sempat kacau, proses evakuasi dipastikan berjalan terkendali. Namun kerusakan tak bisa dihindari. Pancuran 13 dilaporkan rusak parah. Kolam air panasnya tersapu arus banjir. Endapan lumpur, pasir, dan bebatuan menutup hampir seluruh area. Sebuah jembatan kecil di sekitar lokasi pun hanyut terbawa derasnya air. Sementara itu, Pancuran 5 tertutup material banjir dan tak dapat digunakan sementara waktu. Kapolsek Bojong, Kompol Hairun, memastikan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Ia menjelaskan, banjir bandang dipicu kiriman air dari Sungai Sawangan, wilayah perbatasan Kabupaten Tegal dan Brebes, akibat curah hujan tinggi di kawasan atas. Hal serupa disampaikan petugas Pancuran 13, Jamzami. Menurutnya, banjir datang tiba-tiba bersamaan dengan hujan lebat, membawa lumpur, batu, dan kayu dalam jumlah besar. Peristiwa ini kembali menjadi pengingat penting. Di kawasan wisata alam, keindahan selalu berjalan berdampingan dengan risiko. Cuaca di hulu bisa berubah tanpa terlihat di hilir. Dan dalam hitungan menit, liburan bisa berubah menjadi situasi darurat. Beruntung, kali ini tak ada nyawa yang melayang. Namun jejak kerusakan di Guci menjadi pelajaran mahal. Alam tak pernah bisa diprediksi. Dan kewaspadaan adalah perlindungan pertama. Pasca banjir bandang, pemerintah daerah langsung mengambil langkah tegas. Demi keselamatan pengunjung, area terdampak ditutup sementara. Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Tegal, Ahmad Uwais Koroni, menegaskan bahwa keselamatan menjadi prioritas utama. Pancuran 13 dan Pancuran 5 ditutup total hingga kondisi banner-banner dinyatakan aman. Meski begitu, kawasan wisata Guci secara umum tidak sepenuhnya ditutup. Beberapa area lain masih dibuka secara terbatas dengan pengawasan ketat dari petugas lapangan. Di sisi lain, BNPB turut turun tangan. BPBD Kabupaten Tegal dikerahkan untuk melakukan kaji cepat, pembersihan material, serta penanganan darurat. Masyarakat yang bermukim di sepanjang aliran Sungai Gung, mulai dari Balapulang, Dukuharu, Adiwerna, hingga kawasan Pantura, diminta meningkatkan kewaspadaan dan mengikuti arahan petugas. Namun banjir ini bukan hanya soal cuaca dan curah hujan. Di media sosial, perhatian publik justru tertuju pada satu hal yang mencolok, gelondongan kayu yang ikut terseret arus. Di kolom komentar, warganet mempertanyakan kondisi lereng Gunung Slamet. Ada yang menyebut alam sedang memberi peringatan. Ada pula yang menyinggung soal rusaknya kawasan hulu dan berkurangnya hutan penyangga. Perdebatan pun mengalir deras, seiring video dan foto banjir terus beredar. Di tengah kritik dan keprihatinan itu, satu pesan menguat. Bencana tak pernah berdiri sendiri. Banjir bandang di Guci menjadi pengingat bahwa wisata alam bukan hanya soal menikmati keindahan, tapi juga tentang menjaga keseimbangan. Hulu yang rusak akan selalu mengirim dampaknya ke hilir, dan alam pada akhirnya selalu punya caranya sendiri untuk bersuara. Beruntung tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Namun bekas lumpur, kayu, dan fasilitas yang rusak meninggalkan pesan jelas. Keselamatan tak boleh ditawar, dan kelestarian alam bukan pilihan, melainkan keharusan.